Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apuan Arba Alpian dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Untuk yang pertama, komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi kelompok apa sih? Jadi pengertian yang pertama, komunikasi kelompok merupakan komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi, menurut pengertian yang pertama, komunikasi kelompok merupakan komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Nah, dalam kelompok tersebut juga tiap-tiap anggota saling berinteraksi dengan satu sama lain. Ini pengertian ini menurut Wirianto. Yang kedua, pengertian komunikasi kelompok adalah sebuah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, bisa konferensi, simposia dan sebagainya. Pendapat ini menurut Anwar Arifin pada tahun 1984. Nah, komunikasi kelompok juga mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, fungsi dari komunikasi kelompok adalah hubungan sosial. Nah, maksud dari hubungan sosial itu apa kan ya? Nah, jadi hubungan sosial itu menjadi fungsi komunikasi kelompok dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan menjaga hubungan sosial antara para anggotanya. Seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, menghibur. Nah, yang kedua juga ada fungsi komunikasi kelompok itu, yakni pendidikan. Pendidikan dalam artian bagaimana sebuah kelompok yang secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pikiran. Nah, pendidikan juga termasuk kepada sebuah fungsi dari komunikasi kelompok. Selanjutnya ada jaringan komunikasi kelompok. Jaringan komunikasi kelompok terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan lingkaran, yang kedua jaringan bintang, dan yang ketiga jaringan penuh. Oke, untuk yang pertama jaringan lingkaran. Jadi dalam jaringan lingkaran itu, setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan samping kanannya saja, tidak kepada garis horizontal atau yang lainnya, dan tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Jadi di jaringan lingkaran ini tidak ada pemimpin. Nah, yang kedua ada jaringan bintang. Nah, bintang ini situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu atau sentralisasi jaringan. Yang ketiga ada jaringan penuh. Nah, jaringan penuh ini setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Beda dengan jaringan bintang dan jaringan lingkaran yang hanya dapat berkomunikasi dengan kanan dan kirinya saja. Akan tetapi di jaringan penuh setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Nah, ini menurut pendapat dari Ruben dan Stewart pada 2013. Untuk selanjutnya ada yang dinamakan komunikasi organisasi. Apa sih komunikasi organisasi? Ada pengertian komunikasi organisasi. Untuk yang pertama, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Jadi, pengertian yang pertama itu, komunikasi organisasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan di berbagai organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi lagi. Ada lagi pengertian komunikasi organisasi yang kedua, yakni suatu kumpulan atau sistem individu yang bersama-sama melalui suatu hierarki, pangkat, dan pembagian kerja, serta berusaha mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi dalam organisasi juga memiliki beberapa fungsi seperti komunikasi kelompok. Namun fungsi komunikasi dalam organisasi ini lebih banyak, jumlahnya ada 4. Yang pertama ada fungsi informatif, yang kedua ada fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, dan keempat fungsi integratif. Untuk yang pertama ada fungsi informatif. Nah, fungsi informatif ini karyawan atau bawahan, contohnya seperti karyawan dan bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan izin cuti, dan sebagainya. Yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam satu organisasi.
Itu fungsi yang kedua dari komunikasi organisasi. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Nah, dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi yang ketiga dari komunikasi organisasi. Yang keempat ada fungsi integratif. Jadi fungsi integratif itu setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, buletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada jenis komunikasi dalam organisasi. Jadi jenis yang pertama ada komunikasi dari atasan ke bawahan, ada komunikasi dari bawahan ke atasan, ada komunikasi yang setara, dan ada komunikasi lintas saluran. Nah, ini beberapa contoh jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Sekian dari saya, Afwan Arba Alfian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.